Adat kita nih di kampung kita, kalau udah meninggal baru dah tuh pakaian dibungkus-bungkusin ya. Dibungkusin, baru 7 hari dibagi-bagiin. Itu juga bagus. Itu juga bagus, manfaat. Ya. Jadi jangan nungguin mati kita baru bagiin pakaian. Nunggu mati baru dibagi-bagiin pakaian kita, jangan. Ya. Pakaian yang kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita itu bisa menolak bala. Mungkin yang tadinya kita naik motor hujan-hujanan ya, kita kepleset, jatuh, ya hampir kelindes mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal zawadul karim. Allahumma faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas adabul lubsi, adab tentang berpakaian. Pekan lalu kita membahas bahwa disunnahkan bagi kita ya, sebelum berpakaian kita disunnahkan niat. Niat yang pertama, pakaian yang kita pakai itu menutupi aurat kita. Jadi kita niat memakai pakaian yang pertama adalah menutup aurat, karena menutup aurat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat kita berpakaian syukra ni'matil libasi, mensyukuri nikmat kita diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah niat yang pertama menutup aurat, yang kedua niat syukur, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan pahala daripada niat kita. Apalagi niat pakaiannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sebelum maghrib siap-siap mandi, kita pakai pakaian yang pantas untuk sholat, kita niat pakai pakaian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat kita dengan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama pakaian kita boleh dikasih sama orang, biasanya dapat THR. Maka orang yang memberikan pakaian kepada kita, pakaiannya untuk ibadah, maka orang tersebut mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahadus bin nikmah.
Ya, kita suka dapat THR dari masjid. Nah, nanti itu donaturnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kain yang kita pakai, baju yang kita pakai, ya, itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Disunahkan kita niat. Yang kedua, kita diajarkan beradab berpakaian. Yang kedua itu ketika kita memakai pakaian, masukin lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Nah, ini juga disunahkan, ya, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Bismillah. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Nah, itu doanya. Nah, selanjutnya ringkasan kemarin kita sebelum buka baju. Nah, sebelum buka baju kita diajarkan oleh Nabi kita membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Agar apa? Agar kagak diintip sama jin. Nah, itu doanya. Kita mulai ngeluarin, buka baju, lengan kiri dulu, baru lengan kanan. Ya. Kalau tanpa hajat jangan buka-buka aurat kecuali ada hajat. Kayak kemarin saya punya sahabat mau dioperasi karena ada sesuatu di atas, di bawah perutnya. Dia cerita sama saya, lah kita dibuka di depan dokter. Itu gimana itu dibuka? Buka, semuanya dibuka. Tapi kalau nggak dibuka susah. Nah, ini ada hajat. Kalau ada hajat dimaaf, ya, dimaaf. Ada hajat. Atau kita mau disuntik, ya, atau kita mau diurut, ya, itu kan harus buka aurat. Ya, itu dengan hajat dimaaf. Tapi jangan coba-coba kita bawa buka aurat bila hajatin, dengan tanpa hajat, ya. Nah, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, diantaranya yang tadi niat, terus kita masuk lengan kanan dulu, ya, baru lengan kiri. Kalau mau buka baju lengan kiri dulu, baru lengan kanan. Baca doanya jangan lupa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Yang ketiga, talisan. Kita lanjut. Qala al-musannifu wal muallifu rahmatullahi alaihi wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza labista thawbakal jadida fatasaddaq bi thawbikal qadimi. Adab yang ketiga, apabila kamu labista thawbakal jadida, memakai pakaian yang baru, fatasaddaq bi thawbikal qadimi, maka sedekahkanlah pakaianmu yang lama. Kita punya pakaian baru, atau pakaian kita banyak, ya, numpuk di lemari, ya. Ketika biasa kan kita orang yang suka dengan pakaian yang ini, ya, pakaian yang ada nggak dipakai-pakai, udah fatasaddaq, maka sedekahkanlah, ya, bisaubikal qadimi, pakaianmu yang lama. Kasih tetangga kita, kasih saudara-saudara kita, biar manfaat, biar dipakai buat ibadah, biar kepake buat kerja, biar kepake buat nutup aurat. Nanti pahalanya ngalir buat kita yang mensedekahkan. Selama dipakai
pakaian tersebut untuk ibadah, maka kita kecepretan pahalanya, kecepretan kebaikannya. Ya, jadi jangan ditumpuk di rumah, mubazir. Pakaian sampai banyak banget, apalagi ibu-ibu dah. Wah, ibu-ibu malah lebih banyak dari pakaian lakinya, sampai nggak muat lemari. Yang dipakai mah itu lagi, ya. Udah aja kasih saudara. Romannya sayang amat, ya. Kasih. Kalau bisa ngasih yang cakep, yang paling kita sukain, kita kasih ke orang. Bisa begitu. Yang kita paling senengin kita pakai pakaian kita kasih ke orang tuh lebih cakep lagi. Ya. Kalau nggak ada yang cakep ya udah, yang lama ya, yang masih layak kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita. Banyak manfaatnya ketimbang kita simpen di rumah, kita simpen di lemari. Hadiahin, sedekahin ke orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa tauban jadidan. Siapa orang yang memakai pakaian yang baru, faqala, maka ia berkata, ucapkan alhamdulillahilladzi kasani ma'uri bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Ini doa ketika kita pakai pakaian yang baru. Lebaran dah. Lebaran setahun sekali biasanya bapak-bapak mah punya baju baru ya. Ya, kalau anak-anak mau udah sering banyak ganti-ganti. Kita ada nih bapak-bapak mah punya baju barunya lebaran doang. Beda sama ibu-ibu mah. Pengajian ini bajunya beda, beli lagi. Ya, pengajian ini seragamnya beda, beli lagi. Ya, patungan. Ya, sampai ngutang-ngutang katanya ya. Katanya, saya mah nggak tahu. Ya, jadi kita makan pakaiannya setahun sekali kita mah punya pakaian baru. Baca nih doa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi kasani, yang telah memakaikanku, ya, ma'uri bihi, apa yang menutupi dengannya auratku, wa tajammalu bihi fi hayati, dan membaguskan dengannya dengan pakaian ini pada hayati, pada kehidupanku. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baca tuh doanya. Ya, setahun sekali kita punya pakaian baru. Makanya ini udah menjadi kebiasaan kita. Jangan cuman kalau udah meninggal nih, adat kita nih di kampung kita, kalau udah meninggal baru dah tuh pakaian dibungkus-bungkusin ya. Dibungkusin, baru 7 hari dibagi-bagiin. Itu juga bagus. Itu juga bagus, manfaat. Ya. Jadi jangan nungguin mati kita baru bagiin pakaian. Nunggu mati baru dibagi-bagiin pakaian kita, jangan. Ya udah bagiin aja teman-teman, kerabat-kerabat, saudara-saudara, sahabat-sahabat, ya, orang-orang tua. Bagi-bagiin, jangan nunggu udah 7 hari baru dibagi-bagiin. Begitu ya. Masih bagus, masih ada bagusnya. Ketimbang disimpan baik tuh di lemari. Orang yang udah kagak pakaiannya bukannya dikasihin biar manfaat, dipakai buat ibadah, pahalanya mengalir buat orang yang sedekah, buat orang yang ngadiahin. Ya, manfaat. Ketimbang disimpan baik di lemari. Ya. Tsumma amada ila thawbi alladhi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hibzillahi wa fi kana fillahi wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan. Nah, kata Nabi, kemudian
amada ila saubi, mengambil kepada pakaian alladzi akhlaqa, ya, pakaian yang lama, pakaian yang lamanya, fatasaddaqo bihi, disedekahin tuh pakaian lamanya. Dan Nabi nih orang yang mensedekahkan pakaian lamanya, ya, mensedekahkan pakaian kepada orang lain, kana fi hibzillahi wa fi kanafillahi wa fi sabilillahi hayyan wa mayyitan, kata Nabi. Siapa orang yang mensedekahkan pakaiannya, ya, kana fi hibzillah, maka orang itu senantiasa berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita mensedekahkan pakaian kita. Wa fi kanafillah, dan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi tolak bala nih. Ya, pakaian yang kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita itu bisa menolak bala. Mungkin yang tadinya kita naik motor hujan-hujanan, ya, kita kepleset, jatuh, ya hampir kelindes mobil. Ya, hampir. Itu mungkin karena kita mensedekahkan pakaian kita. Allah lindungi kita. Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari mara bahaya. Padahal mah enggak besar perbuatannya, cuman mensedekahkan pakaian. Pakaian yang lama kita sedekahin, itu manfaatnya luar biasa. Fi hifzillah wa fi kanafillah, dalam penjagaan Allah dan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah, dan di dalam jalan dan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, hayyan wa mayyitan, ketika kita masih hidup maupun kita sudah wafat. Ini hikmah daripada, manfaat daripada kita mensedekahkan pakaian yang lama kita kepada orang lain. Ya, ini manfaatnya luar biasa. Apa kata Nabi? Kana fi hibzillah wa fi kanafillah wa fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Kita dalam keadaan hidup, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, maupun dalam keadaan sudah wafat. Di alam kubur kita dijagain, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, daripada siksa kubur. Ya. Yang kita kasih utamakan dulu. Kita lihat-lihat juga. Biasanya yang rajin ibadah kan ustadz, ya. Yang pakai ngaji, pakai ngajar, guru-guru kita, ya. Kasih, utamakan dulu. Ya, biar dipakai buat ibadah. Maka pahalanya sampai kepada kita, ya, sampai kepada yang mensedekahkan. Ya, tapi jangan yang bekas kali buat guru mah, ya. Buat ustadz mah jangan yang bekas, beliin, hadiahin yang baru, yang cakep, yang masih orisinil, ya. Masa guru pakai pakaian bekas kita? Ya, alangkah bagusnya, ya, kita beliin. Kalau ada rezeki kita mau sedekah nih, sedekah apa nih? Mau guru, pengen beliin baju buat guru, bajunya yang cakep, yang mahal, buat ngajar, buat ngaji, buat ceramah, ya, buat dakwah. Silakan. Nanti janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipelihara, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hayyan wa mayyitan. Nah, itu hikmah daripada kita mensedekahkan pakaian kita kepada orang lain. Jadi jangan, ya, sayang disimpan baik di lemari. Buat apa disimpan? Ujung-ujungnya buat lap. Ya, mumpung masih bagus kasih ke orang. Orang juga mau pakai. Ya,
Banyak saudara-saudara kita tuh yang suka lewat, maaf bajunya kumuh, kurang pantas, kasih, ya kasih, pilihin cakep-cakep di rumah, kita kasih ke saudara-saudara kita. Seneng dia, seneng. Saya punya sahabat, dia dakwahnya itu, dakwahnya ke anak-anak jalanan. Orangnya dermawan. Jadi anak-anak jalanan tuh yang suka yang suka ngamen, ya, yang suka hidupnya di jalanan lah. Diajak ke mall, diajak ke pasar. Seneng banget ini orang. Diajak. Suruh pilih pakaian yang pas buat kamu. Pilih pakaiannya yang buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seneng banget itu. Itu dengan cara begitu bisa menarik ya saudara-saudara kita yang hidup di jalan. Yang tadinya kan malu kalau pakai pakaian cakep badannya kotor. Pasti dia mandi dulu, bersih-bersih dulu. Ya, bersih-bersih dulu. Udah bersih baru pakai pakaian yang baru. Baru beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak malu dia. Kan biasanya maaf kalau teman saudara-saudara kita seperti mereka itu malu menginjak masjid. Karena masjid ini tempat suci. Dia dalam keadaan yang kotor pakaiannya. Nah, maka perlulah kita perhatikan saudara-saudara kita yang model begitu. Ya, jangan dibiarkan mereka tinggal di jalanan. Ayo ajak. Ya, kita punya pakaian di rumah, pakai. Senang dikasih pakai pakaian yang baru. Pasti dia bersih, pasti dia mandi terlebih dahulu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil hadisi innallaha jamilun yuhibbul jamala." Sesungguhnya Allah itu bagus. Allah itu indah. Ya, Allah itu apa? Indah, jamil. Yuhibbul jamal. Allah cinta orang-orang yang indah, orang-orang yang bagus. Ya, yang pakaiannya rapi, ya. Ya. Yang perbuatannya juga baik. Kamilal ausofi, yang sifatnya sempurna. Ya. Jadi udah pakaiannya rapi, ya, wangi, akhlaknya juga bagus. Ya, budi pekertinya juga baik. Sifatnya bagus. Ya, jangan pakaiannya doang cakep. Ya, maaf, hatinya enggak secakep pakaiannya. Masih ada sifat-sifat dengki sama orang, iri sama orang. Ya, itu kita jauhkan. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal, maksud di sini adalah hasanal af'ali kamilal ausofi. Perbuatannya bagus, akhlaknya bagus, sifatnya juga bagus. Allah senang, ya, bukan hanya orang yang pakaiannya cakep doang, tapi hatinya nggak cakep. Kalau pakaiannya cakep, rapi, pakai peci, pakai baju muslim, ya, hatinya juga baik sama orang, ya, nggak pernah berburuk sangka, ya, selalu mendoakan saudara-saudaranya. Ini Allah cinta sama orang yang model begini, ya, ya. Hatinya yang penting mah. Lebih cakep lagi, penampilannya cakep, hatinya cakep. Ya, penampilannya cakep, hatinya juga cakep. Nah, ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ya, untuk berperangai yang baik, berpenampilan yang bagus, dan hatinya juga bagus. Berpenampilan yang baik, ya, yang pantas kita pakai pakaian yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menutup aurat, untuk memperbagus jasa kita, tubuh kita. Dan jangan lupa, ya,
dibagusin juga akhlaknya, dibagusin juga hatinya, dirapihin hatinya. Jangan penampilannya aja rapi, tapi hatinya nggak rapi. Ya, mudah-mudahan ini adab berpakaian yang kita bahas dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya membahas tentang adab berpakaian? Karena tiap hari kita pakai pakaian, gonta-ganti baju, ya. Ya, kemarin udah bahas bab tentang makan. Emang saban hari kita makan. Ya, keseharian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, apa yang telah kita bahas semoga dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita. Syukur-syukur bisa disampaikan kepada keluarga di rumahnya masing-masing, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.